Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kakak Nita berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama lewat online. Tapi walaupun hanya lewat online, adik-adik tetap harus serius, harus fokus dalam mengikuti ibadah. Ingat, yang pertama apa? Ya, jangan sambil tidur, jangan sambil main-main, apalagi sambil makan. Siap semua untuk beribadah? Yuk semua bangkit berdiri. Adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng, kita siap berdoa untuk mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kakak-kakak juga adik-adik semua dalam mengikuti ibadah online Charis Kids pada hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau memberkati setiap adik-adik yang di rumah, yang semua dalam keadaan siap beribadah kepada Tuhan. Kami semua akan diberkati lewat pujian, kami semua akan diberkati oleh cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan, agar Indonesia dijauhkan dari virus corona, ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia kepada tangan-Mu, ya Tuhan, agar Indonesia dilindungi, agar kita bisa bertemu lagi, Tuhan, di rumah Tuhan. Kita bisa bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan, dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa buat sekolah online supaya yang diajarkan Bu Guru kami mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kita berdoa buat papa mama, mendaki mereka, berikan kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tinggalkan diriku.
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, kita mau lebih lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang manis ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Oh ya, hari ini Kakak Seren mengajak adik-adik melihat sesuatu. Kalau misalkan, ini kan di samping Kakak Seren ada bunga ya. Bunganya kan indah banget, ada warna biru, ada warna ungu, ada warna putih. Terus bagaimana kalau tiba-tiba bunga ini terbakar? Wah, pastinya Kakak Seren kaget dan dan pastinya juga jadi takut. Kenapa terbakar gitu ya? Nah, ini yang dialami oleh waktu itu ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Nabi Musa. Nah, adik-adik, cerita Kakak Seren hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 10. Bercerita tentang Nabi Musa. Nah, tadi kan Kakak Seren bilang, bagaimana kalau tiba-tiba ini bunga segini terbakar gitu kan? Pasti kaget banget. Nah, waktu itu Nabi Musa, dia kan punya tugas nih dari mertuanya untuk menggembalakan ternak mereka, untuk menggembalakan domba-dombanya ke tanah yang pastinya ada rumputnya, ada semaknya. Nah, Nabi Musa pergilah ke satu tempat. Waktu itu malaikat Tuhan mau berbicara, karena Tuhan juga mau berbicara lewat kepada Nabi Musa. Maka untuk menarik perhatian Nabi Musa, ada satu semak yang dibakar adik-adik. Dibakar. Jadi tiba-tiba di tanah yang hijau, di tanah yang banyak rumputnya, tiba-tiba ada semak terbakar. Pasti kita langsung lihat dong. Nabi Musa pun juga gitu ya. Dia langsung lihat, ada apa nih? Kok tiba-tiba semaknya terbakar? Nabi Musa pelan-pelan mencoba mendekati. Lalu Nabi Musa mendengar, ketika Nabi Musa udah mau dekat, tiba-tiba Tuhan bicara, Musa. Kaget tadi. Sudah tiba-tiba semak terbakar, ada suara pula, tapi Nabi Musa tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Rupanya Tuhan mau memanggil Nabi Musa adik-adik, dan Nabi Musa mendengar lalu mendekat. Tapi Tuhan bilang, Musa, lepaskan kasutmu. Kasut itu apa? Kasut itu kalau zaman dulu kalau dibilang kasut itu bisa sandal adik-adik, sandal ya adik-adik. Nah itu dilepas, terus
Karena apa? Tuhan bilang, karena ini adalah tempat kudus, jadi kamu harus melepaskannya. Jadi ketika kita bertemu Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan adalah Allah yang kudus. Jadi area tempat di mana Tuhan berada itu juga tempat yang kudus. Jadi kita harus menghargainya. Seperti Nabi Musa juga mendengar panggilan Tuhan, Nabi Musa melepaskan kasutnya, lalu duduk dan mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, Musa, saya tahu, saya dengar keluhan bangsa Israel. Bangsa Israel yang terus ditindas menjadi budak di Mesir. Kan memang sebelumnya Nabi Musa selalu berdoa ya Tuhan. Nabi Musa prihatin kenapa bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan terus ditindas, menderita gitu ya, dijadiin budak oleh bangsa Mesir. Jadi ternyata Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Jadi Tuhan bilang, saya dengar dan saya mau menolong bangsa Israel. Tetapi saya mau menolong bangsa Israel keluar dari Mesir lewat kamu. Lewat siapa, Derek? Lewat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, maksudnya Tuhan, iya, saya mau kamu yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, yaitu tanah yang subur, yang banyak susu dan madunya, di tanah Kanaan, adik-adik. Nah, itulah panggilan Tuhan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tempat yang lebih baik. Nah, adik-adik juga adalah murid-muridnya Tuhan yang pastinya harus siap mendengar suara Tuhan ketika Tuhan panggil. Banyak nabi-nabi besar yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada waktu itu Samuel dipanggil Tuhan ketika lagi tidur, sampai berapa kali tuh pikirannya lagi mimpi, nggak taunya beneran Tuhan yang panggil. Nah, terus adik-adik pasti akan ada banyak cara Tuhan memanggil adik-adik untuk melayani Tuhan. Jadi siapkah adik-adik semua untuk berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan seperti Nabi Musa, adik-adik? Dan percaya ketika adik-adik dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, mungkin lewat misalkan adik-adik ada yang terpanggil untuk menjadi seorang guru, atau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, atau dipanggil untuk menjadi arsitek yang akan membangun negeri, dipanggil untuk menjadi pemusik yang luar biasa yang akan memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Apapun itu, ketika Tuhan memanggil setiap anak-anaknya, Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi anak-anaknya supaya melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya dan semakin memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik sudah mendengar suara Tuhan, tidak usah takut. Misalkan nih, panggil siapa ya? Misalkan namanya siapa ya? Kakak panggil, oke, misalkan Kakak Anto. Anto, kamu saya panggil menjadi seorang gitaris. Hah? Gitaris, Tuhan? Yang benar, saya aja nggak ngerti nada, saya aja nggak punya gitar. Jangan seperti itu adik-adik, tapi percaya. Oke Tuhan, siap. Nanti pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan akan berikan talenta bermusik. Tuhan akan berikan gitarnya. Tuhan akan berikan pelatihnya. Semuanya akan Tuhan sediakan. Jadi yuk, mari peka mendengar suara Tuhan. Adik-adik harus dengaran dan mempersiapkan diri kita semua dengan hidup dalam firman-Nya Tuhan. Nah, demikian firman Kakak Seren hari ini. Kakak harap kita semua, adik-adik semua siap untuk melayani Tuhan, siap untuk mengemban dan mendengar suara Tuhan dan panggilan Tuhan. Nah, ayat hafalannya adalah adik-adik 2 Tawarikh 29 ayat 11b yang bunyinya, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya dan untuk melayaninya. Oke? Kakak ulang ya. 2 Tawarikh 29 ayat 11b. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayaninya. Ya, pasti hafal ya, harus dihafalkan baik-baik dan benar-benar dilaksanakan adik-adik, jangan cuma dihafalin doang. Oke adik-adik, oh ya, Kakak Seret juga punya
kreativitas yang adik-adik bisa buat di rumah. Tadi kakak Seren udah sempat kakak kirim ke kakak Putri juga nih. Kalau adik-adik ada 2 pilihan kreativitasnya. Adik-adik mau mewarnai, nanti Kak Putri boleh tampilkan. Mewarnai bersama, kalau yang kecil mungkin mewarnai boleh. Terus nanti kalau misalkan ada mama papa mau minta filenya, boleh WA ke kakak Seren atau boleh WA di grup. Kemudian, nah kalau yang mau bikin sesuatu, boleh ya sama kakak Seren. Adik-adik di rumah punya kertas lipat? Kalau nggak punya, pakai kertas apa aja boleh. Kakak Seren mau ambil kertas lipat warna kuning dan warna apa ya? Warna, oh ya, kan kalau pohon itu hijau ya, tapi kok nggak ada hijau yang gelap ya? Ya udahlah ya, hijau ini boleh ya. Hijau, kemudian warna merah atau orange boleh. Ya. Nih, ada 3 warna yang kakak ambil. Kemudian pertama kakak mau ambil yang warna hijau dulu. Kita lipat jadi 2. Sebenarnya nggak perlu kalau misalkan adik-adik punya yang lebih kecil, kertas lipatnya boleh. Ini kakak Seren punyanya yang gede, jadi kakak mesti ambil 1/4-nya saja. Ya, kakak ambil, jadi ini kakak potong lipat jadi 4, lalu kakak potong ya. Bentar, kakak Seren pindah ke sini ya biar enak. Nih. Nih ya. Kakak potong. Nanti sama juga dengan 2 kertas yang lainnya, yang warna merah dan warna kuning. Ya, dipotong juga jadi 4. Ya, kakak potong jadi 4. Nih ya, tunggu ya. Pokoknya kalau misalkan adik-adik punya kertas, nggak punya kertas lipat, jangan nangis ke mama terus minta gitu ya. Pokoknya kakak Seren mau apa aja boleh, adik-adik, kertas apa aja boleh. Pakai kertas koran juga boleh kalau misalkan di rumah adanya kertas koran ya. Soalnya jangan sampai jadi nyusahin ya. Terus ini kita lipat lagi. Tapi biasanya kalau adik-adik suka main-main pasti punya ya kertas lipat ini. Atau kalau pakai kertas putih juga bagus. Nanti tinggal diwarnain. Ya. Nih, aduh. Terus 3-tiganya, nih ada hijau, merah dan kuning. Kita jadiin satu dulu ya. Jadiin satu biar enak melipatnya. Nih kita lipat adik-adik. Kita lipat. Pertama lipat begini. Ya. Terus lipat lagi, memanjang ya adik-adik. Terus lipat lagi sampai kecil banget ya. Iya, nggak apa-apa deh. Dah. Kalau sudah kita buka. Adik-adik pernah lihat itu nggak sih kalau bikin kipas-kipasan dari kertas? Pernah pastinya. Nah, kita bikin begini adik-adik ya. Ini semuanya sama, yang merah, kuning, hijau semuanya sama. Kita lipatnya begini, kayak kipas ya. Kalau misalkan agak susah, boleh minta tolong mami atau papi atau kakak atau siapa yang lebih besar di rumah untuk bantu ya. Oke. Nah, terus kita jadiin satu nih ceritanya. Kan ada hijau ini nanti seperti semak tadi ya. Kita tumpuk begini. Kita susun. Terus kuning. Oh, biar kelihatannya terbakar nih. Mana sih? Kakak Serennya salah. Oh iya, ini adik-adik. Nah, jadi begini ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah jadi begini, kita beginiin.
Nah, kan? Udah. Terus kita kalau ada strapless boleh pakai strapless ya. Apa ini namanya? Kalau di rumah bilangnya apa ya? Kalau kakak Seren bilangnya ini strapless. Kita ceplek. Nah, udah begini ya. Tuh, jadi kayak apa ya? Kayak pohon. Tapi kalau misalkan mau dia lebih seperti kayak lagi semak-semak, boleh kita potong begini adik-adik. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi kayak ini kan kayak api yang terbakar tuh, merah, kuning gitu ya. Terus habis itu ini kita potong sedikit supaya. Nah, kalau sudah begini adik-adik, kita coba, ada yang punya peniti atau kalau enggak juga nggak apa-apa sih, cukup begini aja. Kalau mau buat peniti boleh pakai peniti. Kita tempel satu penitinya, ambil double tape adik-adik. Double tape atau selotip juga boleh. Nah, ini nih ya, kita tempelin di bagian belakangnya. Nah, nanti terus ini kalau adik-adik punya manik-manik atau apa-apa, kalau kakak Seren nggak ada manik-manik, kakak Seren bikin apa ya, kayak biar jadi kayak ada buah-buahnya kali ya. Tempelin kecil-kecil gitu. Boleh ditempel di sini adik-adik. Ini kayak gini gitu ya. Ditempel begini. Nah, kalau sudah bisa jadi pin deh tuh. Tempel di sini pakai penitinya. Oke adik-adik, bisa dong pastinya bikinnya, gampang kan? Cuma pakai kertas, selotip, double tape, sama peniti, bisa jadi pin kita pasang di sini adik-adik. Kalau adik-adik bisa bikin lebih bagus lah, kakak percaya adik-adik pasti bikinnya bisa lebih bagus lagi. Oke adik-adik, demikian dari kakak. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat ayat hafalnya 2 Tawari 29 ayat 11b. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Adik-adik semua manis, dan ganteng-ganteng semua ya. Tante Hera senang sekali karena kalian anak-anak yang luar biasa. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Karis Kids. Mari kita akan berdoa bersama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sekarang lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mengikuti ibadah Karis Kids. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk Roh Kudus sudah bekerja sehingga ibadah kami berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang mengalir atas setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Papa, Mama, kakak dan adik-adik kami di rumah. Tuhan Yesus, Kau melindungi mereka, memberkati Papa dan Mama, sehingga lewat kehidupan Papa dan Mama Tuhan kami diberkati. Sekolah kami dibuat lancar Tuhan, dan kami membutuhkan apapun Tuhan akan memberkati lewat Papa dan Mama. Berikan Papa dan Mama kesehatan, kekuatan panjang umur ya Tuhan. Dan kami juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Gereja kami sudah diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hamba menyerahkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Karis Kids ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Mari adik-adik dikasih Tuhan angkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan Yesus akan menyertai kehidupanmu. Mulai dari kau anak-anak, remaja, kaum muda dan orang dewasa, Tuhan akan memberkati menyertai senantiasa. Berkat-berkat jasmani rohani mengalir, pengetahuan kecerdasan dari surga akan turun atas setiap anak-anak kami Bapak. Terimalah anak-anak mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.